Salam kerahiman. Hari ini 6 November. Kita akan baca dari 255 dan 267. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 255. Aku akan menyembunyikan dari pandangan manusia kebaikan apapun yang aku lakukan, sehingga hanya Allah yang boleh menjadi ganjaranku. Aku ingin menjadi seperti bunga violet mungil yang tersembunyi di balik rerumputan. Ia tidak melukai kaki orang yang menginjaknya, tetapi selalu menyebarkan keharuman dengan melupakan diri sendiri sama sekali. Ia berusaha menyenangkan orang yang menghimpitnya di bawah kaki. Bagi kodrat manusiawi ini memang sangat sulit, tetapi rahmat Allah akan datang membawa bantuan. 267. Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Berkat renungan seperti itu, cahaya cemerlang menerangi jiwaku. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Aku ingin menyerupai Engkau, ya Yesus, yang disalibkan, disiksa, dan dihina. Yesus, ukirlah kerendahan hatimu sendiri pada hati dan jiwaku. Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Engkau yang terhimpit penderitaan sebagaimana dilukiskan oleh Nabi, seolah-olah ia tidak dapat melihat rupa manusia di dalam dirimu, karena begitu besarnya penderitaanmu. Dalam keadaan seperti inilah, ya Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Ya Allah yang kekal dan tak terhingga, apakah yang sudah dilakukan oleh cinta terhadap Engkau? Sebelum masuk ke pembahasan tentang diary, mari kita sama-sama lihat sharing dari seorang teman saya, namanya Rudy Tamrin. Kita coba dengarkan ya apa yang di-sharingkan dalam video tersebut. Shalom para devosan kerahiman ilahi dan umat terkasih. Terima kasih kepada Bu Esther yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersharing di kesempatan kali ini. Membaca buku harian Santa Faustina itu seperti menelusuri lorong batin seseorang secara dalam dan intim. Itu juga yang saya alami ketika saya mulai merenungkan apa yang beliau tulis di catatan-catatan hariannya, khususnya pada nomor 255 dan 267 yang menjadi topik perenungan pada hari ini. Bacaan harian yang menjadi renungan kali ini bicara soal kerendahan hati yang diambil dari sudut pandang Santa Faustina. Tidak seperti pemahaman kerendahan hati yang biasa saya jumpai, kali ini saya mendapat pemahaman baru mengenai kerendahan hati. Tentunya dari sudut pandang Santa Faustina. Ini menarik. Santa Faustina menganalogikan kerendahan hati dan kebaikan hati dengan bunga violet mungil. Saya bacakan ya. Aku akan menyembunyikan dari pandangan manusia kebaikan apapun yang aku lakukan, sehingga hanya Allah yang boleh menjadi ganjaranku. Aku ingin menjadi seperti bunga violet mungil yang tersembunyi di balik rerumputan. Ia tidak melukai kaki orang yang menginjaknya, tetapi selalu menyebarkan keharuman dengan melupakan diri sendiri sama sekali. Ia berusaha menyenangkan orang yang menghimpitnya di bawah kaki. Bagi kodrat manusiawi, ini memang sangat sulit, tetapi rahmat Allah akan datang membawa bantuan. Bacaan ini dapat dimengerti secara mudah dan gamblang, tanpa perlu kita menginterpretasikannya kembali. Insight-nya apa? Insight-nya adalah kerendahan hati tidak melulu bicara soal merendahkan diri, tetapi kerendahan hati adalah hal menyenangkan Tuhan dan tidak melukai sesama. Santa Faustina hanya ingin menunjukkan kebaikannya pada Tuhan, tidak kepada manusia. Kata Suster Faustina,
Memang ini sulit, karena kodrat manusia yang ingin terlihat baik di mata semua orang. Tetapi Suster Faustina menguatkan kita dengan mengatakan bahwa rahmat Allah akan datang membawa bantuan. Seperti yang saya alami, bagaimana saya bersusah payah, bahkan terkadang bersikap munafik hanya karena ingin menyenangkan orang dan kelihatan baik di mata orang, tapi sebenarnya buruk di mata Tuhan. Semestinya kan terbalik. Yang penting baik di mata Tuhan, walaupun belum tentu indah di mata manusia. Jadi pencerahan yang saya dapatkan dari bacaan harian ini adalah kerendahan hati itu ukurannya Tuhan berkenan atau tidak, bukan manusia berkenan atau tidak. Nah, itu tadi dimensi manusiawi, dimensi kemanusiaan dari kerendahan hati. Di bacaan harian nomor 267, Suster Faustina bicara soal kerendahan hati juga, tetapi pada dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi ilahi. Kerendahan hati ini didapat hanya dengan merenungkan sengsara Yesus terus-menerus. Terus terang, ini juga tidak mudah bagi saya, mungkin juga bagi Anda. Kenyataannya seperti kebanyakan orang, saya berusaha menghindari yang namanya penderitaan. Siapa sih yang mau sengsara? Saya juga menghindari sengsara. Nah, lalu saya mulai berpikir, bagaimana saya harus menghayati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikir pertanyaan saya ini adalah pertanyaan kita semua, saya dan Anda. Nah, di kesempatan kali ini, mungkin Bu Esther dapat menjelaskannya bagi kita semua. Bagaimana sih persisnya menghayati sengsara Tuhan kita, seperti yang dimaksud oleh Santa Faustina ini? Demikian sharing dan pertanyaan saya. Terima kasih. Salam. Ya, dikatakan oleh Rudy bahwa diary Suster Faustina itu adalah seperti, setelah dia baca ya, seperti menelusuri lorong batin seseorang secara dalam dan intim. Ya, dia baru baca 2 nomor aja ya, dia bisa menyimpulkan hal seperti itu. Di 255 dan 267 bicara tentang kerendahan hati, ya. Dan menurut dia, ini pemahaman baru tentang kerendahan hati yang dia terima dari sudut pandangnya Suster Faustina. Di situ dikatakan, aku akan menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Kebaikan apapun yang kulakukan, hanya Allah yang boleh jadi ganjaranku. Jadi kembali lagi, salah satu sifat kerendahan hati adalah apa yang saya lakukan, orang lain nggak perlu tahu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kalau kita melakukan sesuatu, sama kita disembunyikan supaya orang nggak tahu, atau malah kita pengen orang lain tahu. Lebih tegas lagi dikasih tahu, kerendahan hatinya Suster Faustina itu dia ingin seperti bunga violet yang mungil. Bunga violet itu tumbuh di antara rerumputan, nggak bakal kelihatan ya. Baru bisa ketemu bunga violet tersebut dari harumnya. Kalau kita cium harumnya, kita tahu tuh di situ ada bunga violet, dan lewat rerumputan itu kita bisa lihat ada bunga violet di bagian dalam rumpun tersebut. Mau menjadi bunga violet yang kecil ya, di situ dikatakan pertama, yang tersembunyi di balik rerumputan, yang tidak melukai kaki yang menginjaknya. Jadi kalau kita jalan di atas rerumputan ada bunga violet kecil, kaki kita nggak sakit. Beda sama kalau kita misalnya menginjak bunga putri mahluk, ya ada duri-durinya. Bunga violet kecil itu adalah yang selalu menyebar keharuman, dan memang bunga itu baru bisa ditemukan dari harumnya. Yang melupakan diri sendiri. Jadi dia nggak fokus kepada dirinya sendiri, dan bunga violet kecil itu adalah yang berusaha menyenangkan orang yang menghimpitnya di bawah kaki.
Jadi walaupun kita menginjak bunga itu, kita nggak merasa sakit, kita nggak merasa sesuatu yang tidak enak, bahkan menyenangkan orang yang menghimpitnya di bawah kakinya. Mungkin jadi lebih empuk ya, karena ada bunganya. Nah, menurut Rudy, kerendahan hati adalah tentang hal menyenangkan Tuhan dan tidak melukai sesama. Ini yang Rudy bilang mendapat pandangan baru tentang kerendahan hati, yaitu satu, orang yang rendah hati adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, yang tidak melukai sesama. Kalau dari sharingnya Rudy tadi kita dengar, dia bilang pengalaman hidupnya ya, dia bilang dia bahkan bersusah payah, bahkan bisa sampai bersikap munafik untuk menyenangkan orang, untuk kelihatan baik di mata orang, tapi mungkin busuk di mata Allah. Ya. Itu sharing dari Pak Rudy tadi ya. Nah, kesimpulannya, kerendahan hati itu ukurannya adalah Tuhan. Tuhan berkenan atau enggak dengan apa yang dilakukan. Kalau Tuhan berkenan, berarti kita sudah lakukan hal tersebut dengan rendah hati. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, berarti kita belum rendah hati. Jadi dimensi manusiawi dari kerendahan hati itu adalah ukurannya tadi. Apakah Tuhan berkenan atau enggak? Kalau Tuhan berkenan, berarti ukuran kerendahan hati menurut dimensi manusiawi. Ya. Nah, yang ketiga, dikatakan lebih lanjut bahwa gampang nggak sih untuk rendah hati? Sulit ya, di situ Suster Faustina juga tulis di buku, sulit. Kita mau jadi rendah hati dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, dengan niat kita sendiri, pasti kita gagal. Tapi Suster Faustina bilang, tapi dengan rahmat Allah, maka kita minta rahmat Allah. Rahmat kerendahan hati, rahmat kesabaran, rahmat mengampuni, rahmat toleransi, ya kita minta rahmat dari Tuhan, maka akan datang dengan bantuan. Jadi buat Bapak Ibu, buat kita semua yang mau rendah hati, harusnya kita memang mau rendah hati ya, karena Yesus bilang rahmat-rahmatku hanya mengalir pada yang rendah hati. Nah, untuk rendah hati, Faustina bilang sulit, tapi dengan minta rahmat dari Allah, maka dia akan memberikan bantuan. Di 267 dikatakan, hati Yesus paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Ini yang terus-menerus diminta oleh Tuhan Yesus pada jam kerahiman. Renungkanlah sengsaraku. Jalan salib. Atau merenungkan salah satu sengsara Tuhan, silahkan ya. Karena dengan renungan seperti itu, cahaya cemerlang menyinari jiwaku. Dengan kita merenungkan sengsara Tuhan, maka secara perlahan ada cahaya cemerlang menyinari jiwaku. Tadi dari sharing Rudy lagi disebutkan kerendahan hati itu kalau dimensi yang dianggap dimensi yang lebih tinggi ya. Tadi kan bicara dimensi manusiawi. Nah, kalau dimensi ilahi, kerendahan hati itu hanya didapat dengan merenungkan sengsara Yesus terus-menerus. Jadi kembali lagi mengenai jam kerahiman, saya ikut beberapa acara jam kerahiman ya. Ada yang larinya ke doa koronka. Jangan doa koronka. Doa koronka itu doa kepada Allah Bapa. Dengan mempersembahkan Tuhan Yesus ya, betul. Tapi doa jam kerahiman itu adalah doa jam merenungkan sengsara Tuhan. Dan menurut sharingnya Rudy, ada dimensi manusiawi dan ada dimensi ilahi. Kalau kita mau rendah hati dalam dimensi ilahi, maka hanya dapat kerendahan hati dimensi ilahi itu hanya didapat dengan merenungkan sengsara Yesus terus-menerus. Mari kita belajar merenungkan sengsara Yesus terus-menerus. Dikatakan oleh Rudy, saya berusaha menghindari sengsara dan penderitaan. Ya betul ya, nggak ada orang mau menderita. Kalau ditanya 100 orang siapa mau menderita, semua juga nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau sengsara juga nggak ada yang mau bersengsara. Tapi kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi,
Apa reaksi kita, ya? Sehingga di sana dikatakan, Rudy ya bertanya, bagaimana saya harus menghayati sengsara Tuhan Yesus Kristus? Gimana persisnya untuk menghayati sengsara tersebut? Karena memang nggak ada orang yang mau sengsara, nggak ada orang yang mau menderita, betul ya? Saya pun kalau bisa nggak mau menderita, nggak mau sengsara. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku memperoleh pemahaman tentang banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Jadi melalui merenungkan sengsara Yesus, pertama, Suster Faustina memperoleh pemahaman baru tentang banyak hal yang tadinya dia nggak tahu, sekarang dia jadi tahu, dia jadi paham. Ya. Yang kedua, aku ingin menyerupai Engkau, Tuhan, disalib, disiksa, dihina. Harapannya, keinginannya Suster Faustina ini pasti ada tujuannya. Nggak mungkin hanya, ya udahlah Tuhan, saya siksa saya, hina saya, salibkan saya, enggak ya. Kenapa Suster Faustina mau alami hal ini? Kita lihat contoh dulu ya. Di dalam penyangkalan Petrus. Petrus itu nyangkal Yesus 3 kali. Sampai sebelum ayam berkokok. Ya. Pasti sedih ya. Pasti sedih. Pasti Yesus juga sedih karena kok murid yang aku kasihi, murid yang kemana-mana setiap hari, murid yang aku kasih kunci surga, murid yang spesial ya, kok menyangkal aku. Disangkal oleh muridnya ya, dikhianati. Murid yang tadi saya katakan ya, dikasih kunci surga. Murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai penggantinya. Bahkan waktu mau basuh kakinya Petrus bilang jangan basuh kaki saya, nggak layak saya dibasuh. Yesus bilang harus ya. Kalau gitu Petrus bilang kalau gitu jangan cuma kaki, seluruh tubuh saya gitu ya. Nah itu bukti-bukti memperlihatkan betapa dekatnya Yesus dengan Petrus sebagai murid kesayangannya dia ya. Tapi kok pada saat yang seperti itu kok malah Petrus menyangkal Yesus. Tapi dalam hal ini Yesus nggak marah. Yesus nggak menghukum. Tapi tetap Yesus memandang Petrus dengan penuh kasih. Dia nggak marah, nggak kecewa, nggak tersinggung, nggak sedih. Tapi pandangan mata Yesus kepada Petrus waktu Petrus menyangkal tetap pandangan yang penuh kasih. Seolah-olah pandangan itu mau bilang, aku mengasihimu. Walaupun engkau menyangkal aku tetap memaafkanmu. Coba kita renungkan dengan hidup kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain, oleh orang yang dekat dengan kita, oleh orang yang kita bela kita, oleh orang yang kita lindungi, kita jaga, kita sayang, terus kita dikhianati, disangkal, nggak diakui, apa rasanya? Tapi melalui renungan jalan salib, di situ kita mendapat satu pencerahan baru, satu masukan baru. Ayo belajar dari Tuhan Yesus. Jangan terbawa arus dengan sikap orang lain terhadap kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Terserah orang mau berbuat apa pada kita, tapi kita mari tetap ada di jalannya Tuhan, di jalur suci, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan dengan meneladan apa yang Yesus lakukan. Walaupun dia dikhianati, disangkal oleh Petrus, reaksinya bukan marah, bukan kecewa, bukan sedih, tapi dia tetap memberikan yang terbaik buat orang itu. Dengan pandangan yang penuh kasih, aku mengampunimu, aku nggak marah padamu, aku nggak benci padamu, aku mengasihimu. Itu salah satu hal yang kita bisa dapat dari merenungkan sengsara Yesus untuk bekal hidup kita di hari-hari yang akan datang. Karena bisa saja dalam hidup kita sehari-hari tetap bertemu dengan hal-hal yang mengecewakan kita. Contoh lagi satu, seorang ibu ya,
Saya juga nggak terlalu tahu bagaimana relasinya ya antara suami istri ini, tapi setelah sekian tahun nggak ketemu, saya dengar suami istri ini sudah pisah ya. Cerai atau enggak saya nggak tahu, tapi yang pasti suaminya tinggal di rumah mana, istrinya tinggal di rumah mana. Saya juga nggak mau tanya lebih lanjut ya, karena itu sudah terjadi dan selama ini teman saya hidup happy-happy aja. Nah, berapa lama kemudian saya ketemu lagi sama dia. Ada waktu yang lebih banyak sehingga kami ngobrol. Nah, di dalam obrolan tersebut, akhirnya ya saya mencoba menggali atau bertanya bagaimana kehidupan keluarganya dia. Ya, dia bercerita bahwa memang dia tadinya pisah sama suaminya karena suatu hal ya. Tapi setelah sekian tahun dia tahu suaminya kena stroke, lumpuh, dan nggak ada yang urus. Dia sebagai istri yang ditinggalin, dia bisa pikir, ya sudah masa bodoh. Tapi dia bilang, enggak Esther, biar bagaimanapun dia suami saya, biar bagaimanapun dia ayahnya anak-anak saya. Jadi ya tetap saya lakukan sesuatu yang baik buat dia. Dia ambil lagi suaminya, dia jemput lagi, dia ajak lagi suaminya tinggal di rumahnya yang sama dia. Dia kasih satu kamar spesial buat suaminya, kasih satu perawat untuk menjaga, mengurus suaminya. Terjadilah berbulan-bulan, bahkan lewat tahun ya. Di sana dia bisa memberikan satu pengajaran kepada anaknya bahwa biar bagaimanapun papa kamu tetap harus hormati dia. Karena inilah ayahmu. Dan pada saat orang butuh bantuan, jangan ingat-ingat kesalahan dia. Jangan ingat-ingat perbuatan dia yang menyusahkan kita, tapi pikirkan apa yang bisa kita berikan kepadanya. Melalui peristiwa itu, hormatnya anak-anak yang tadinya benci, marah menjadi hormat kembali, menghargai lagi, dan terlebih lagi di situ anak-anaknya bisa melihat Yesus yang hidup di hidup mamahnya. Sampai akhirnya suaminya meninggal, ya sudah, dia juga istilahnya PR-nya dia selesai. Dia bisa memberikan apa yang dia bisa berikan untuk membuat kebahagiaan kepada suaminya sampai akhirnya suaminya meninggal. Nah, saya yakin dia pun bisa melakukan hal tersebut karena merenungkan sengsara Yesus. Dia termasuk devosan yang sangat berdevosi kepada Yesus yang tersalib ya. Jadi pasti dia merenungkan apa yang Yesus lakukan dengan segala macam penderitaan yang dia alami. Apakah membalas atau satu tindakan lain yang betul-betul bukti adalah dia pengikut Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia meneladani Yesus dengan tidak membalas tapi memberikan kasihnya, memberikan apa yang dia bisa berikan untuk pasti suaminya senang, dan yang terlebih lagi adalah untuk menyenangkan Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Rudy ya, dimensi manusiawi, apakah hal ini berkenan kepada Tuhan? Kalau berkenan, kita sudah melakukan satu kerendahan hati. Tapi kalau kita ngotot, kita merasa benar, kita merasa saya disakiti, saya mau balas, itu udah pasti nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi kembali lagi, khusus untuk menjawab pertanyaan Rudy dan mungkin juga pertanyaan kita semua yang lain, dengan merenungkan sengsara Yesus, satu, kita menjadi mengerti yang tadinya tidak mengerti, tidak bisa menerima, menjadi bisa mengerti dan bisa menerima. Apa yang dialami Yesus bukan hal yang kita nggak bisa alami, kita juga bisa mengalami. Difitnah, dikucilkan, disalahkan, dihina, dipukul, dicambuk, macam-macam ya. Dan Yesus memberikan satu teladan apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang menghukum dia, menghina dia, mencambuk dia, merekayasa bahwa dia menjadi orang yang bersalah. Yang kedua, di sini kita juga tahu bahwa Yesus sudah lebih dahulu berkurban untuk saya. Untuk saya manusia berdosa. Saya
dibela sama Tuhan, dikasih sama Tuhan sedemikian rupa sampai Yesus mau wafat di kayu salib. Kalau saya sudah dibela sama Tuhan, harusnya saya pun meneladani Yesus. Bisa membela orang lain. Bisa berbuat, mengasihi, mengampuni, membantu, menolong, tidak menghakimi orang lain. Yang ketiga, dalam renungan tentang sengsara Yesus, kita pun menjadi sadar bahwa jangan fokus pada saya. Yesus nggak pernah fokus pada saya. Saya sakit, saya menderita, saya haus, saya dicambuk, saya nggak salah, enggak. Yang dia lakukan adalah dia selalu peduli buat orang lain. Kalau kita perhatikan perjalanan Yesus di jalan salib, sengsaranya Yesus, dia menghibur wanita yang menangis. Dia memberikan wajahnya kepada Veronica yang begitu peduli kepada Tuhan Yesus. Dia memberi. Ya, bahkan sudah di atas salib pun dengan segala macam penderitaan, dia masih memberikan sesuatu jawaban yang sangat menyenangkan buat salah satu penjahat yang ada di sana. Pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Dia juga berdoa kepada Bapa, Bapak ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi semua yang dilakukan oleh Yesus itu adalah untuk orang lain, bukan melihat diri sendiri. Yesus katakan, aku haus. Tapi bukan hanya haus karena dia haus, tapi lebih ke arah aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi tetap fokusnya bukan diri sendiri, tapi orang lain, jiwa-jiwa lain yang harus diselamatkan. Melalui renungan jalan salib, melalui renungan sengsara Yesus, kita juga bisa makin mengenal tentang kerahiman ilahi yang tidak terselami. Karena di dalam diary juga Yesus bolak-balik ngomong bahwa kerahimanku tidak terselami, kerahimanku tidak ada batasnya, kerahimanku seperti samudra yang luas, yang meluap. Kerahiman ilahi tidak terselami. Maka dengan kita merenungkan sengsara Yesus, sebetulnya kita sedang menggali, sedang mencoba mengerti kenapa Yesus lakukan ini. Apa tujuan Yesus bersengsara? Dan kalau dia mengalami penderitaan, apa yang Yesus contohkan? Apa yang Yesus lakukan? Itu menjadi sesuatu pencerahan, sesuatu rahmat-rahmat yang baru yang kita terima. Karena memang dengan merenungkan sengsara Yesus di dalam jam kerahiman, kita bisa menerima rahmat-rahmat yang tidak bisa kita rasakan pada waktu yang lain. Jadi jam kerahiman adalah jam suci, jam spesial yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita memperoleh rahmat-rahmat yang istimewa tersebut. Berikut lagi, kalau kita sudah bisa merenungkan sengsara Yesus, kita bisa tahu menghayati kejadian demi kejadian, maka kita akan menjadi orang yang lebih berdaya tahan. Karena ada tujuan yang lebih besar yang mau dicapai. Yesus memanggul salib bukan hanya sekedar mau pamer bahwa dia manggul salib sampai ke Golgota, enggak. Punya tujuan lain yang lebih besar di sana. Yang dia lakukan adalah untuk melaksanakan rencana Tuhan. Untuk membuktikan bahwa dia taat pada Tuhan. Untuk membuktikan pada kita bahwa dia mengasihi kita manusia walaupun kita masih berdosa. Untuk juga membuktikan betapa besar cintanya Tuhan pada kita. Bahkan harus wafat, harus mati, harus dianiaya pun Tuhan Yesus terima asal kita semua diselamatkan. Jadi ada tujuan yang lebih besar. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Kita mungkin mengalami sengsara, kita mengalami susah, kita mengalami jatuh bangun. Bukan hanya, waduh Tuhan saya jatuh titik. Enggak, tapi kita coba melihat ke depan. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat, penderitaan yang kita alami itu sebetulnya adalah juga sebagai titik awal dari kebahagiaan yang nanti kita alami. Yang keenam, kalau kita bisa merenungkan sengsara Yesus, kita juga bisa ikut menderita seperti yang Yesus alami, kita akan menjadi seperti Yesus. Itu tadi ada 6 poin ya. Kenapa kita diminta oleh Tuhan untuk merenungkan sengsaranya Tuhan. Semoga jawaban ini memuaskan Rudy khususnya dan juga kita semua. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada siang hari ini kami boleh membahas begitu banyak hal baru yang kami terima, yang kami boleh mendapat pencerahan dari sharing Rudy maupun dari diary yang kami baca bersama-sama. Kami semakin tahu Tuhan, kenapa Engkau menghendaki kami untuk merenungkan sengsara-Mu. Biarlah dengan demikian kami boleh semakin menjadi rendah hati seperti yang Engkau kehendaki. Apa yang kami lakukan berkenan kepadamu, dan mampukan kami Tuhan untuk bisa menghayati sengsara-Mu agar kami bisa sungguh-sungguh menjadi rendah hati seperti yang Engkau kehendaki. Berkati Rudy, istrinya, dan juga kedua anaknya, dan juga keluarga besarnya, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam pemeliharaanmu, baik dalam kehidupan mereka sehari-hari maupun masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka. Limpahkan rahmat-Mu Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, kiranya rahmat-Mu mengalir dan memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Kami berdoa juga untuk kami semua Tuhan, khususnya orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi rendah hati, sehingga mereka semua dimampukan oleh-Mu Tuhan untuk Engkau bimbing step by step melalui kehidupan mereka sehari-hari menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu dan rendah hati. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.